Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nizam LP. Oke guys, kali ini Kang Nizam mau berikan tip lagi mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan ya untuk tipe Smart Key untuk remote-nya ya guys. Karena fitur ini adalah fitur unggulan, tapi kalau kita tidak memahami kadang-kadang bisa juga menjadi masalah atau bumerang. Contohnya ini guys, nomor ID tag dan sebagainya itu kan pribadi. Nah, takutnya nanti nggak tahu, dibiarkan aja. Yuk kita simak beberapa tip yang harus diperhatikan untuk motor Smart Key ya. Motor Smart Key ini di Scoopy yang tipe sporty, tipe stylish sama prestige, di Vario juga yang 150 dan juga PCX ya guys. Yuk kita simak. Yang pertama adalah hindari meletakkan remote ini guys. Remote-nya ini hindari diletakkan di sini di console box. Nah, biasanya kan kita ini meremehkan istilahnya, oh taruh sini aja lah enak. Nah, pada waktu hidup kita contoh di sini ya, ini kan posisi hidup. Nah, kita tinggal hidupkan aja, enak aja ini dihidupkan. Nah, dihidupkan. Nah, ini kan hidup guys. Hidup, setelah itu kita pakai jalan ya. Kita pakai jalan. Terus kemudian kita mau berhenti, mau belanja gitu, kita matikan gini guys. Nah, kita tekan ini ya, mati ya. Terus kita pergi, kita kan lupa lah, ini bahaya guys. Makanya kan jangan diletakkan di situ. Kenapa? Kalau kita pergi kondisi remote masih di situ, misalkan kita ini masuk ke Indomaret ya, kita jalan. Nah, misalkan ada orang yang ke situ, dia pencet langsung hidup guys. Nah, ini bahaya guys ya. Jadi ini bahaya sekali, jangan sampai ditaruh sini karena kita kan sering lupa. Nah, kita sering lupa, jadi jangan letakkan remote-nya ini guys di bagasi. Yang aman di mana bang? Di SAI, ditaruh saku ya, ditaruh saku depan bisa, ditaruh saku bawah bisa, atau ditaruh di tas ya guys. Intinya jangan diletakkan di console box ini guys. Meskipun sebentar, tapi kemungkinan kita kan lupanya itu lebih banyak guys. Terus yang kedua guys, yang kedua adalah hindari menekan ini berlebihan guys. Nah, pencet biasa kayak gini ya, nggak usah sampai ditekan-tekan gitu ya, apalagi nggowo tang tambah rusak ini guys. Jadi ini nekannya ringan, pakai jempol gini ya, pakai ibu jari, pakai yang tengah gini aja. Nah, itu yang kedua. Untuk apa guys? Biar ini tombolnya gak cepet rusak guys, biar awet gitu ya. Terus yang ketiga, hindari dari benda-benda elektromagnet yang mengandung magnet ya guys. Jadi ini kan ada sinyal elektromagnet, ada sinyal radionya guys. Jadi sistem ini dia akan mengandalkan sinyal. Jadi ini dia akan terganggu dengan benda-benda elektromagnet. Contohnya HP ya guys. HP itu yang paling sering kan kita naruh HP itu bebarengan dengan ini, misalkan ditaruh di saku depan gitu ya guys. Terus ini dimasukkan. Nah, itu nanti waktu hidup ini akan terganggu, waktu ada telepon masuk gitu ya guys, sinyalnya ini akan terganggu. Jadi pisahkan. Jadi misalkan ini ditaruh di saku bawah ya, HP-nya ditaruh saku atas gitu guys, atau ditaruh tas. Intinya dibedakan. Yang keempat guys, lanjut guys. Nah, ini guys, untuk Smart Key ini ada namanya ID tag guys. Nah, simpan ID tag dan rahasiakan nomor ini guys ya. Iki digantung no gini, ini salah.
Ini yang dulu pernah saya buat, ini bukan gantungan, ini disimpan. Intinya jangan sampai orang tahu ya. ID tag ini bisa disimpan di rumah atau ditaruh dalam dompet. Nanti sewaktu-waktu kalau remote sampean niki bermasalah, baterai nentek, ketinggalan atau pecah dan sebagainya, ini ada di dompet. Kalau saran saya ya di dompet diselipno guys, karena ini nanti sampean bawa kunci dan tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi ini adalah kunci juga, kunci darurat. Oke guys, jadi ini disimpan. Ngono sampean gandul-gandul nang ngene ya. Ono koncone sing usil digawe nguripi. Itu ya. Jadi ini diperhatikan ID tag, jangan sampai dikasih jangan sampai di apa namanya ya guys. Jangan sampai diberitahu ke orang lain. Gitu ya guys. Terus yang kelima, wis 5 ae guys, ojo akeh-akeh lali nggo sampean tambah. Oke, yang kelima, pada waktu posisi off atau mesin mati, usahakan remote posisi merah guys. Nah, dan knob smart key posisi off juga. Nah, gini tak kasih contoh guys. Ini biasanya kan kita sering hidup gini ya guys. Coba saya hidupkan mas, coba dihidupkan ininya. Hidup guys. Ini waktu kita jalan ya, ini remote-nya ini kita masih hijau ya. Terus kalau kita kan naik, habis itu diturunkan mas, diturunkan aja. Jakrake ini guys, ini kan waktu gini terus sampean berhenti ya, berhenti terus mesinnya kan mati. Nah, mati tapi ini masih hidup guys. Ini biasanya kelupaan kalau sampean keburu-buru terus ditinggal lagi. Mesinnya wis mati guys. Tapi ini masih hidup. Kita nggak ngoff-kan ini, tidak meng-off-kan ini, terus kita pakai jalan ya. Kita pakai jalan. Ini remote masih hijau. Oke. Apa yang terjadi nanti? Misalkan kita akan pergi jauh ke dalam Indomaret atau ke rumah, masuk rumah ya. Nah, kita taruh ini, kalau jaraknya lebih dari 2 meter ya guys, ini motor sebenarnya aman, motornya aman guys. Nah, motornya aman, coba kita hidupkan ya, coba kita hidupkan, tekan tombol starter. Nah, tidak bisa dan ada kedip-kedip seperti ini guys ya. Ditekan coba mas, ditekan sama handle rem ditarik. Nah, ini double start tidak bisa, remote-nya itu lebih dari 2 meter itu guys. Nah, tidak bisa ya. Cuman di sini kalau seperti ini, apa yang terjadi? Kalau ini dibiarkan selama 2 jam aja, nanti tekor semua guys. Ini akan habis ya, karena ini masih nyala. Terus kok ini lampu nyala juga, kalau siang mah nggak kelihatan guys. Nah, makanya diperhatikan, jangan mematikan seperti ini, jangan mematikan pakai side stand ya, side stand seperti ini tadi. Mati memang, nah mati engine-nya, tapi untuk sistem kelistrikannya masih hidup. Nah, caranya harus ini di off guys. Nah, knobnya ini harus tetap off. Nah, off, selesai guys. Ini nggak bisa hidup semua ya. Itu yang kelima. Jadi posisikan minimal knobnya ini off ya. Coba saya ambil lagi untuk remote-nya. Nah, remote ini kan masih hijau. Nah, baru dia mendekat kurang dari 2 meter dia akan hidup lagi guys. Nah, yang aman itu lagi gimana guys? Setelah ini di off ya, taruh di lock. Kalau memang mau ditinggal lama, kalau enggak ditinggal lama ya di off saja, sudah aman sekali guys. Karena ini smart key, kalau posisi remote-nya ini lebih dari 2 meter, sampean sai ditinggal ngalih gitu ya, itu sudah tidak berfungsi. Meskipun seperti tadi ya, kontaknya masih on tapi tetap tidak bisa jalan, dia akan nyala aja. Begitulah amannya untuk sistem smart key gitu ya guys. Jadi yang lebih aman lagi,
Ini kita posisikan off atau lock. Nah, lock, dikunci setang, terus ini dimatikan merah. Nah, posisi seperti ini guys, posisi seperti ini akan aman semuanya. Yang pertama, aman baterai remote-nya karena sinyal yang di sini sudah tidak keluar, sudah tidak ndolek yo. Jadi istilahnya sinyalnya sudah terputus. Yang kedua, engine-nya ini untuk yang sinyal dari motornya sini, sinyal dari motor ini sudah terputus juga. Jadi di motornya juga nanti akinya akan awet, tidak mudah drop. Itu ya guys. Itu aja sharing dari Kang Nizam mengenai fitur-fitur smart key yang harus diketahui untuk teman-teman semua, biar motornya awet, biar tahan lama dan aman dari dan aman dari pencurian ya guys. Gitu. Itu aja dari Kang Nizam. Bila suka dengan video Kang Nizam bisa like, bila dirasa bermanfaat silahkan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.